Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ruli Pramudita, ST, MKom, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aryadi, jurusan Teknik Informatika, tahun ajaran 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil draft proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Protokol IKEV2 IPsec dalam jaringan VPN menggunakan mikrotik dengan metode NDLC pada PT Asia Teknologi Solusi. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu di PT Asia Teknologi Solusi atau ATS, karyawan yang tidak menggunakan internet ATS tidak akan bisa mengakses server yang digunakan untuk laporan pekerjaan dan berlaku untuk semua departemen. Lalu karyawan ATS tidak semuanya bisa pasang provider ATS. Ada karyawan yang menggunakan provider lain yang berarti tidak satu jaringan dengan koneksi ATS dan tidak diizinkan. Maka dibuatkan sebuah VPN dengan menggunakan protokol IKEV2 IPsec seolah-olah menjadi satu jaringan dengan ATS internet, walau menggunakan provider yang berbeda, agar bisa mengakses server tersebut dengan aman dan cepat. Lalu ada identifikasi masalah. Di sini tidak support di semua versi router mikrotik untuk VPN IKEV2 IPsec. Konfigurasi yang sedikit lebih rumit dari VPN lainnya. Lalu proses implementasinya menggunakan satu router, satu laptop atau handphone, dan harus mendownload software tambahan atau pihak ketiga di HP Android, di mana router ini harus selalu aktif. Batasan masalahnya tidak membahas masalah performansi jaringan, tidak membahas secara detail penggunaan cara kerja algoritma enkripsi dan autentikasinya. Software yang mendukung IKEV2 adalah StrongSwan versi 24.1. Rumusan masalah. Bagaimanakah membuat sistem remote access IKEV2 IPsec berbasis perangkat router mikrotik yang mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan? Lalu dari hasil pengujian, apakah sistem remote access IKEV2 IPsec berbasis perangkat router mikrotik yang dibangun mampu berjalan pada setiap skenario jaringan pengujian? Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, memahami dan mengetahui apa itu teknologi VPN, terutama protokol IKEV2 IPsec dan cara kerjanya di dalam suatu jaringan. Memahami dan mengetahui penjelasan teknologi Internet Protocol Security atau IPsec dan Internet Key Exchange versi 2 atau IKEV2. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan IKEV2 IPsec ke dalam sebuah jaringan sehingga tahu cara kerja dan pembuatannya. Landasan teori yang pertama ada Internet Protocol Security atau IPsec, protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi komunikasi data di jaringan komputer. IPsec berfungsi untuk menyediakan keamanan, integritas, dan kerahasiaan. Lalu Internet Key Exchange version 2 atau IKEV2 yaitu protokol keamanan jaringan yang digunakan untuk membangun dan mengelola koneksi Virtual Private Network atau VPN. Yang ketiga ada Virtual Private Network, di mana teknologi yang mampu menutupi alamat protokol internet atau IP sehingga tindakan online hampir tidak dapat dilacak. Lalu ada StrongSwan, Virtual Private Network, yaitu aplikasi yang berbasis IPsec yang bersifat open source, multi-platform, dan memiliki fitur lengkap. Landasan teori selanjutnya ada router, salah satu komponen pada jaringan komputer yang mampu melewatkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju sasarannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Lalu ada mikrotik, merupakan sistem operasi router yang dirilis dengan nama mikrotik Router OS yang mampu diinstal pada komputer biasa, tidak hanya di perangkat router saja. Lalu ada Network Development Lifecycle NDLC. NDLC mendefinisikan siklus proses perancangan atau pengembangan suatu sistem jaringan komputer. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama dari Muhammad Habib Junaidi, membahas analisis perbandingan kinerja QoS dari metode PPTP, L2TP, SSTP, dan IPsec pada jaringan VPN menggunakan perangkat mikrotik. Di mana membahas metode SSTP memiliki nilai terbaik, semua metode memiliki paket loss yang sama atau 0, metode L2TP dan IPsec memiliki throughput terbaik, dan metode PPTP dan SSTP memiliki jitter terbaik.
Yang kedua, Vicky Pang membahas perancangan Virtual Private Network VPN dengan menggunakan protokol PPTP dan perangkat mikrotik untuk kebutuhan remote access. Yaitu penelitian ini lebih fokus pada penerapan VPN dalam jaringan lokal kantor untuk kebutuhan akses jarak jauh dan keamanan data sensitif. Yang ketiga, Budi Santoso membahas implementasi VPN site-to-site menggunakan protokol L2TP dan IPsec. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keamanan pertukaran informasi antara dua situs dengan pengiriman data yang aman dan cepat atau stabil. Lalu penelitian terkait selanjutnya, yang keempat itu Ikhwan Ruslianto membahas perancangan dan implementasi VPN menggunakan protokol SSTP dan perangkat mikrotik di Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan akses internet di fakultas dan meningkatkan keamanan dengan menghindari akses yang tidak berwenang. Lalu yang kelima, Pat Monogiri membahas simulasi sistem remote access VPN berbasis protokol IPsec menggunakan perangkat lunak IKEV2 StrongSWAT. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dalam penerapan remote access VPN berbasis IPsec dan menyajikan solusi dengan menggunakan perangkat lunak tersebut dalam lingkungan simulasi jaringan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian terkait terdapat berbagai protokol VPN yang dapat digunakan seperti PPTP, L2TP, SSTP, dan IPsec dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan protokol VPN yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan kinerja dan keamanan yang spesifik untuk suatu jaringan atau lingkungan. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu ada model pengembangannya, yaitu menggunakan Network Development Lifecycle atau NDLC, di mana ada prepare. Prepare itu tahap di mana proses mendapatkan informasi, masalah yaitu secara wawancara atau survei langsung. Lalu plan, yaitu tahap di mana perangkat atau model apa yang dibutuhkan untuk solusi permasalahan tersebut. Lalu ada desain, yaitu tahap membuat desain topologi agar alurnya lebih jelas. Lalu implementasi, yaitu tahap di mana proses konfigurasinya. Lalu yaitu ada operate, tahap di mana pengujiannya berjalan. Lalu ada optimize, yaitu tahap monitoring atau perbaikan jika ada sesuatu yang kurang. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu studi pustaka, analisis kebutuhan VPN, jadi VPN apa yang akan dibutuhkan untuk masalah tersebut, lalu perancangan infrastruktur VPN, yaitu desain topologinya, lalu implementasi VPN, yaitu konfigurasi VPN-nya, lalu pengujian kinerja VPN, yaitu monitoring kinerja VPN, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Terakhir, kesimpulan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.